Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman semua sehat dan selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Oke, pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang akuntansi akad mudharabah. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah familiar ya dengan akad mudharabah. Karena di mata kuliah sebelumnya teman-teman sudah dapat mata kuliah tentang ekonomi syariah yang pada saat mengikuti mata kuliah ekonomi syariah sudah pernah dijelaskan apa yang dimaksud dengan mudharabah. Namun kali ini ya kita akan membahas lebih kepada bagaimana sih pencatatan ya transaksi akad mudharabah. Ya betul. Jadi pencatatan akuntansinya bagaimana? Kalau dulu pada saat ekonomi syariah teman-teman mungkin baru sebatas mempelajari teorinya. Kemudian bagaimana contoh praktek di bank syariah ataupun di perusahaan atau entitas syariah. Akad mudharabah prakteknya bagaimana. Tapi kali ini ya kita akan membahas bagaimana sih cara mencatat transaksi akad mudharabah. Akuntansinya itu bagaimana? Oke, sudah siap teman-teman? Materi yang akan saya sampaikan terkait transaksi akad mudharabah saya ambilkan dari materi yang sudah dibuat oleh Sri Nurhayati dan Wasilah ya. Ini adalah materi yang dibuat oleh beliau-beliau ya, terbitan Salemba 4. Beliau adalah dosen Universitas Indonesia. Oke, untuk mengingat ya, kita akan bahas sekilas pengertian dari mudharabah. Secara bahasa ya, mudharabah diartikan al-darbi fil ardi, yang artinya bepergian untuk urusan dagang. Ya, jadi secara bahasa ya, mudharabah itu gampangnya adalah melakukan bepergian ya, untuk urusan dagang. Itu pengertian mudharabah secara bahasa teman-teman. Nah, sedangkan secara terminologi ya, akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, di mana apabila usaha tersebut menghasilkan laba ya, laba akan dibagi atas dasar
nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil apa? Nisbah bagi hasil adalah prosentase bagi hasil, di mana prosentase bagi hasil itu akan disepakati kedua belah pihak pada saat awal melakukan akad. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana. Kecuali ya ada kecurangan yang dilakukan oleh pengelola dana. Kerugian boleh diklaimkan kepada pengelola dana. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, sip. Selanjutnya kita akan bahas beberapa karakteristik akad mudharabah. Karakteristik yang pertama, investasi akad mudharabah itu mempunyai risiko yang tinggi, teman-teman. Kenapa akad mudharabah ini mempunyai risiko yang tinggi? Pertama, bahwa pemilik dana tidak boleh melakukan ikut campur. Nah, jadi pemilik dana tidak boleh melakukan ikut campur dalam pengelolaan usaha, kecuali ya, sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan kepada pengelola dana. Alasan yang kedua, kenapa investasi mudharabah mempunyai risiko yang tinggi, karena informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Kemudian kita memasuki ke karakteristik akad mudharabah yang kedua, yaitu terkait pembagian risiko. Pertama, pemilik dana memiliki risiko dalam bentuk finansial. Mengapa pemilik dana risikonya adalah dalam bentuk finansial? Karena sesuai dengan pengertiannya ya, bahwa akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana, di mana kalau ada laba akan dibagi sesuai dengan nisbah atau prosentase bagi hasil, dan apabila ada kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Sehingga risiko yang diperoleh oleh pemilik dana bentuknya adalah bentuk finansial. Sedangkan pengelola dana risikonya dalam bentuk non-finansial. Begitu ya teman-teman. Karakteristik akad mudharabah yang ketiga adalah mengenai pembagian keuntungan. Nah, pembagian keuntungan pada akad mudharabah
itu sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nisbah yang disepakati ini harus disepakati oleh pemilik dana dan pengelola dana di awal akad atau di awal kontrak. Pada saat pembagian keuntungan, yang digunakan adalah nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha periodik yang disusun oleh pengelola dana. Kemudian bagaimana dasar pembagian hasil usahanya? Nah, dasar pembagian hasil usaha pada akad mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Atau yang disebut revenue sharing, bisa juga berdasarkan prinsip profit sharing. Nah, bedanya apa antara revenue sharing dengan profit sharing? Kalau revenue sharing adalah pembagian hasil usaha dari akad mudharabah yang bagi hasilnya diambilkan dari laba bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Ya, betul sekali. Jadi hanya dari laba bruto saja. Nah, itu bagi hasil kalau menggunakan revenue sharing. Sedangkan bagi hasil kalau menggunakan profit sharing, yaitu bagi hasil dari laba bersih. Jadi laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan, dalam hal ini si pengelola dana. Nah, itu nanti kan ketemu laba bersih. Nah, laba bersih itunya yang dibagi hasilkan. Begitu teman-teman, perbedaan antara revenue sharing dengan profit sharing. Teman-teman paham ya? Karakteristik akad mudharabah yang selanjutnya adalah jaminan modal. Pertama, tidak boleh ada jaminan atas modal. Namun demikian, agar si pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad mudharabah ini, teman-teman.
Karakteristik yang selanjutnya di dalam akad mudharabah adalah perjanjian. Jadi yang namanya akad pasti ada perjanjiannya, ada kontraknya, ada akadnya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, perjanjian ini ya bisa disebut sebagai akad, bisa disebut sebagai kontrak yang sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri beberapa saksi teman-teman. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek, antara lain tujuan dari akad mudharabah, kemudian nisbah pembagian keuntungannya harus disepakati teman-teman, periode pembagian keuntungan, ketentuan pengembalian modal, dan hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana serta yang lain-lain yang perlu dituangkan atau ditulis di dalam perjanjian atau akad atau kontrak tersebut teman-teman. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan. Pertanyaannya, kalau ada persengketaan, bagaimana penyelesaiannya? Nah, apabila terjadi perselisihan atau persengketaan antara pemilik dana dan pengelola dana, dapat diselesaikan secara musyawarah di antara kedua belah pihak atau dapat melalui badan arbitrase syariah teman-teman. Kalau bisa sih jangan sampai ada persengketaan ya. Jadi kalaupun ada ya selesaikanlah secara musyawarah dengan kekeluargaan dan gotong royong. Begitu ya teman-teman ya. Nah, apa sih hikmah dari akad mudharabah ini teman-teman? Hikmah yang pertama adalah bahwa akad mudharabah ya dapat memberikan manfaat dan keringanan kepada manusia ya, kepada kita teman-teman. Karena ada sebagian orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Di sisi lain, ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya, teman-teman. Dengan demikian, dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, teman-teman. Ya, tampilan ini sekilas skema akad mudharabah, teman-teman. Silakan teman-teman bisa lihat di mana di situ ada pemilik dana, ada pengelola dana melakukan akad mudharabah. Akad mudharabah tujuannya untuk proyek usaha. Ya, proyek usahanya sesuai kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana.
Nah, di situ digambarkan ketika proyek usaha ada keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil. Dan apabila ada kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Ya, modalnya 100% dari pemilik dana. Makanya ketika ada kerugian, ya yang nanggung adalah si pemilik dana. Dengan catatan, pengelola dana sudah melakukan pengelolaan usaha, ya, proyek usahanya sudah dilakukan sesuai dengan rule of the game yang sudah disepakati bersama teman-teman. Sampai di sini, mudah-mudahan teman-teman lebih paham ya apa yang dimaksud dengan transaksi mudharabah. Secara garis besar, ya, mudharabah dibagi menjadi dua, teman-teman. Oke, kalau di bukunya Sri Nurhayati Wasilah itu ada 3, tapi secara garis besar yang teman-teman bisa ketahui mudharabah itu ada 2, ya. Pertama adalah mudharabah mutlaqah dan yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Nah, bedanya apa teman-teman antara mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyadah? Kalau mudharabah mutlaqah, pemilik dana memberikan kewenangan 100% kepada pengelola dana mau diapakan nantinya dana itu dikelola. Misalnya dana yang sudah diterima dari pemilik dana oleh si pengelola dana mau digunakan untuk usaha proyek di bidang migas, minyak bumi dan gas, atau mau untuk di bidang pertanian, peternakan. Itu 100% wewenang mutlak ada di si pengelola dana, teman-teman. Ya, jadi pemilik dana ya hanya sebatas mengawasi, kalaupun ada saran-saran itu tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha. Sedangkan mudharabah muqayyadah, ya, pemilik dana memiliki syarat, ya. Jadi pemilik dana pada saat memberikan dana kepada pengelola dana itu ada syaratnya. Makanya dinamakan mudharabah muqayyadah. Nah, muqayyadah itu artinya syarat. Misalnya begini, pada saat pemilik dana menginvestasikan dananya kepada pengelola dana, pemilik dana memberikan syarat bahwa dana tersebut hanya boleh dikelola oleh pengelola dana untuk proyek atau bisnis di bidang migas.
Jadi kalau ternyata dana yang dikelola oleh pengelola dana digunakan untuk proyek di bidang selain migas, nah itu tidak boleh teman-teman. Karena tidak sesuai syarat atau kriteria yang diinginkan oleh pemilik dana. Teman-teman paham ya? Bedanya mudharobah mutlaqoh dan mudharobah muqayyadah. Nah, ini penjelasan detailnya teman-teman mengenai mudharobah mutlaqoh. Jadi pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnisnya. Yang penting mencapai keberhasilan tujuan dari akad mudharobah itu. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana, teman-teman. Nah, bedanya dengan mudharobah muqayyadah adalah pemilik dananya memberikan batasan atau syarat atau kriteria kepada pengelola dana. Misalnya mengenai lokasi, caranya, dan atau objek investasi atau sektor usahanya, teman-teman. Misalnya, tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin, atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, teman-teman. Itu perbedaan secara rinci antara mudharobah mutlaqoh dengan mudharobah muqayyadah. Nah, dasar transaksi mudharobah ada pada Al-Quran. Ada di Quran surat 62 ayat 10. Nanti teman-teman bisa tadabburi sendiri ya. Yang kurang lebih artinya begini, teman-teman. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT. Ataupun dasar yang lain ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang kurang lebih artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya. Kemudian dasar syariah yang selanjutnya adalah ada di hadis. Yang pertama, hadis dari Ibnu Majah. Jadi dikisahkan dari Sholih bin Su'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqorodah atau mudharobah, dan mencampur adukan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk
dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada juga di hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Nanti teman-teman bisa baca dan tadaburi ya dari kandungan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Ya, saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila nanti teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun mau klarifikasi ataupun memberikan respon yang lain, teman-teman bisa merespon di kolom komentar pada saat video ini di-upload di channel YouTube saya ya teman-teman. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.